Jadi sekarang harus dilakukan adalah adu cepat. Yang satu melakukan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan, yang satu melakukan LP di kepolisian, sehingga unsur pidana. Oke, selamat sore, saya Dr. Firman Chandra, saya advokat, dosen praktisi hukum dan kaprodi di Magistra Ilmu Hukum Unma. Terkait dengan berita viral yang memang masih berlangsung sampai sekarang. Alat bukti permulaan itu betul alat bukti yang harus dihadirkan, seperti screenshot, WA, kemudian video dan lain-lain. Itu adalah alat bukti, satu alat bukti yang namanya dokumen. Sedangkan alat bukti lain kan menurut KUHP kita itu ada saksi, ada petunjuk, ada saksi ahli, jadi 4 alat bukti. Namun di Indonesia kalau ada terbukti 2 alat bukti itu bisa dianggap benar. Kalau pidana berarti sudah bisa menentukan seseorang menjadi tersangka. Nah, tinggal ditambahkan alat bukti lainnya yang memang masuk ke ranah peristiwa hukum. Gitu. Sekarang siapa yang mendalilkan otomatis harus membuktikan. Kalau memang ternyata betul itu janin anak tersebut adalah anak dari RK, seyogyanya cuma satu yang harus dilakukan, itu adalah tes DNA. Namun secara logika pasti nggak mungkin mau pihak tergugat tersebut atau RK tersebut gitu. Yang bisa dilakukan sekarang itu bukan preskon. Preskon itu bukan peristiwa hukum, hanya menginformasikan ke masyarakat saja. Yang harus dilakukan adalah adu cepat, gugatan dan atau laporan polisi, kan begitu. Gugatan yang dilakukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum di sebuah pengadilan, namanya pengadilan negeri. Di sana nanti ada gugatan, ada jawaban, ada replik, ada duplik, dan minta lagi ke majelis hakim agar unsur paksa untuk tergugat melakukan sebuah yang namanya tes DNA paternitas. Tes DNA paternitas itu hanya 2 dia. Pertama, persesuaian fakta, mulai dari darahnya dan atau dari pipi dalam, dari mulutnya. Nah, itu kan hal yang sensitif. Kalau tidak ada unsur paksa, pasti tergugat akan menolak, kan gitu. Nah, jalankan, jangan preskon terus-menerus. Jalankan proses hukumnya. Namun dari pihak RK pasti tidak tinggal diam. Apa yang dilakukan? Berarti kan akan melakukan sebuah kegiatan yang namanya laporan polisi terkait dengan peristiwa penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang masuk di pasal 310, 311 KUHP, junto pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, kan begitu. Dengan alat bukti permulaan sama, screenshot video, screenshot katanya ada pemerasan, screenshot adanya dugaan-dugaan yang korelasinya ada di pasal 310, 311 tersebut, sehingga apa? Penyidik bisa membuktikan. Karena kalau tanpa ada LP, bagaimana penyidik kepolisian dalam hal ini Krimum dan atau Krimsus di Polda atau Polres membuktikan adanya dugaan delik tindak pidana pencemaran nama baik. Jadi sekarang harus dilakukan adalah adu cepat. Yang satu melakukan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan, yang satu melakukan LP di kepolisian, sehingga unsur pidananya terbukti dan atau tidak terbukti, karena masing-masing berproses. Di pengadilan ada namanya jawaban, kemudian replik, duplik, ada pembuktian. Sama di kepolisian juga ada namanya BAP pelapor, BAP saksi, BAP ahli, BAP terlapor, kemudian gelar perkara yang dihadiri oleh Bitkum, dihadiri oleh Propam, dihadiri oleh penyidik, sehingga kasus ini bisa naik ke penyidikan atau digugurkan, kan begitu. Masing-masing punya peristiwa hukum. Jadi kalau menurut saya dua-duanya harus segera
atau sesama lawyer bertemu. Nah ini mestinya lawyer dari LM, advokat dari LM, lawyer dari LK bertemu tanpa sepengetahuan media. Lakukan perdamaian, karena damai itu indah. Lakukan itu, karena apa? Kalau sudah peristiwa hukum pasti dicatat di lembaga negara, baik di kepolisian dan atau di pengadilan. Otomatis kan ada nomor perkara. Begitu juga LP, ada nomor LP. Kalau di belakang itu mereka bertemu dan masing-masing melakukan sebuah upaya, kenapa itu tidak dilakukan? Kalau preskon masing-masing melakukan upaya penyerangan, itu nggak akan selesai. Karena apa? Sama, pidana ataupun perdata yang kita miliki itu ada namanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Meskipun bersalah di tingkat pertama, let's say misalnya LP menjadi tersangka, tersangka itu belum tentu bersalah. Yang membuktikan seseorang bersalah itu harus ada putusan hukum yang inkrah. Inkrahnya dari mana? Bukan pengadilan negeri, bukan pengadilan tinggi, tapi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa tidak ada upaya hukum berikutnya, sehingga menjadi final and binding, sehingga menjadi inkrah. Sama di kepolisian juga begitu. Jadi pada saat terbukti menjadi tersangka, itu kan naik tahap 2 di kejaksaan, kejaksaan pengadilan, pengadilan ada pengadilan tinggi, ada Mahkamah Agung, sama. Jadi kalau mau adu cepat dan atau lakukan pertemuan tanpa pengetahuan media, lawyer dari LM dan lawyer dari RK, silakan lakukan dengan komprehensif dan bijak. Bang, isu ini kan belum seperti bola liar ya, dan sekarang itu kan saling tampang adu kuat pingsan nanti atau yang lebih bisa RK atau dua itu bagaimana nanti tidak adu alat bukti itu seyogyanya bukan di preskon, seyogyanya di tempat uji materi. Kalau pidana berarti di kepolisian, kalau perdata berarti di pengadilan. Jadi silakan semestinya lakukan adu cepat saja, jangan hanya preskon saja, jangan hanya omon-omon aja gitu, tapi lakukan upaya hukum. Karena apa? Upaya hukum itulah dasar komprehensif yang dianut oleh negara kita, Eropa Continental Justice System. Itu yang paling penting. Jangan hanya preskon tidak memiliki kekuatan hukum gitu. Preskon kan belum masuk ke peristiwa hukum, hanya menginformasikan. Takutnya nanti semakin banyak preskon, semakin banyak celah alat bukti pencemaran nama baiknya. Jadi lebih baik lakukan dua upaya litigasi dan upaya non-litigasi. Litigasinya lewat jalur hukum, non-litigasinya bertemunya para lawyer LM dan lawyer RK untuk melakukan upaya, dan damai itu indah. Bang, tanggapan Abang sendiri, kasus ini dianggap menutupi sebuah kasus besar. Kalau kami sebagai praktisi hukum pasti akan berbicara terkait hukum saja. Kalau hukum berarti yang dilihat adalah fakta yuridis dan fakta non yuridis, itu saja. Kalau sudah politis, yang harus bicara adalah orang yang mengerti ilmu politis. Artinya biarkan sesuai kemampuan tupoksi masing-masing. Kalau kami berbicara terkait politis, pasti kami bukan ahli politis, kami adalah ahli hukum. Jadi ahli hukum harus sesuai dengan fakta yang dihadirkan, dihidangkan dan disampaikan ke pengadilan dan atau ke kepolisian. Apa melihat banyaknya orang-orang yang ikut masuk ke masa ini, kan saya mulai dari Ayolian, banyak orang-orang pansos gitu Bang, gimana Bang? Gitu, soal kasus Hal-hal itu silakan saja, mau pansos atau apa, tapi kalau sudah masuk ke ranah hukum, silakan dijadikan saksi fakta kalau memang beliau tahu. Jadi pada saat dilakukan gugatan atau dilakukan LP, orang yang pansos tadi kan pasti memiliki alat bukti, masukin sebagai saksi aja. Dan saya yakin belum tentu mau. Tapi kan itu pakar telematika juga sempat ditanya ini kan soal keaslian apa video sama apa namanya voice note ya. Nah, itu rekam suara yang beredar. Kalau video dan lain-lain itu kan berarti ada peristiwa hukum yang berbeda. Misalnya kalau video, katakanlah video yang tidak patut gitu, kan ada LP sendiri terkait dengan
yang sifatnya mungkin tidak layak gitu lah. Nah itu mungkin LP tersendiri. Kalau menurut saya jangan disangkut pautkan, kecuali dalam video tersebut masing-masing ada LM dan ada RK. Nah itu mungkin bisa masuk sebagai alat bukti. Tapi kalau tidak, berarti yang bisa melaporkan adalah orang yang merasa dirugikan terkait pornografi, kan gitu. Nah siapa yang merasa dirugikan? Misalnya Roy Suryonya merasa dirugikan, dia kan sebagai pelapor gitu. Tapi kalau di dalam video itu ada 2 orang yang lagi berseteru, nah itu bisa menjadi alat bukti bahwa benar adanya dugaan mereka menjalin sebuah hubungan asmara. Tapi menurut sendiri terkait masalah somasi dari LM ke RK itu bakalan ditanggapi gak sih sama atau dicuekin saja kan kayak tes DNA aja mereka bilang siap-siap dong, tapi kayaknya nggak mau ditanggapi. Dan sejauh ini juga dari pihak lawyernya sama lawyer RK juga Bang bilang akan melaporkan LM, tapi sampai saat ini tidak ada. Oke. Nah, pertama somasi itu dari kata somati itu artinya warning letter, surat peringatan. Jadi peringatan yang belum memiliki upaya hukum paksa, upaya hukum litigasi, itu hal yang wajar. Jadi somasi itu ada runutannya gitu. Pertama ditujukan ke somasi, kemudian ada kronologis apa, kemudian ada permintaannya apa, bila tidak dilakukan akan melakukan apa. Nah itu fungsi dari warning letter atau somasi itu ke sana. Kemudian apakah ditanggapi atau tidak itu urusan dari letter somasi. Kan di situ ada bila tidak ditanggapi, bila tidak melakukan pertemuan, kami akan membuat LP, kami akan melakukan upaya paksa apa. Ya itu jalankan saja. Dan saya meyakini mungkin bisa jadi tidak ditanggapi oleh pihak sebelah karena melihat somasinya kurang kuat misalnya. Artinya akan dianalisis kan, analisis yuridis apakah somasi itu memiliki alat bukti. Biasa somasi itu ada terlampir bukti-bukti lain. Kalau bukti-buktinya hoak biasanya tidak akan ditanggapi oleh pihak tersomasi. Namun inilah yang saya bilang tadi, adu cepat saja kalau menurut saya. LM melakukan daftar gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri. RK lakukan sebuah laporan polisi sebenarnya. Kalau ini omon-omon semuanya, ya kita bisa tahu gitu. Kan masing-masing sudah dirugikan. Mau anak sampai usia berapa gitu. Biar ada kepastian anak tersebut anak siapa, sehingga pertama adalah anak tersebut memiliki orang tua ayah biologis. Kedua terkait dengan waris. Jadi anak tersebut akan memiliki hak waris dari bapaknya. Kalau bapaknya tidak ada, hanya memiliki hak waris dari ibunya. Karena akan masuk perdatanya hubungannya ke ibunya. Jadi segera saja, jangan sampai menunggu anak dewasa. Dewasa menurut Undang-Undang Perkawinan usia 19 tahun, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak 21 tahun. Jadi jangan sampai menunggu dewasa. Lakukan upaya hukum. Makanya perbuatan melawan hukum dengan memasukkan permohonan tes DNA itu harus dilakukan. Terima kasih.